Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke bos, kali ini saya merekomendasikan kepada kalian sebuah buku yang berjudul Kitab Nabi Idris atau The Book of Enoch. Mungkin kalian sudah pernah membaca Al-Quran ya. Coba kalian cari di dalam Al-Quran mengenai kisah Nabi Idris. Di dalam Al-Quran itu kisah Nabi Idris sangat sedikit sekali bro. Di 2 surat ayatnya pun sedikit. Saya sudah menemukannya, yaitu di surat Maryam dan surat Al-Anbiya. Sedangkan di surat Maryam ada pada ayat 56 sampai 58. Tertulis sebagai berikut. Dan ceritakanlah dalam kurung, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris dalam kurung yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Jadi di dalam surat Maryam ini kalian harus membaca tafsirnya ya, di dalam kitab-kitab tafsir yang kalian miliki, atau kalian bisa tanya kepada ahlinya. Sedangkan saya memiliki kitab tafsir yang ini bro. Ini di Al-Azhar, tafsir Al-Azhar ini, sebentar 15, 16, 17, 18. Secara awam ya, di surat Maryam itu tertuliskan begini. Dan ceritakanlah, diberi dalam tanda kurung, ini terjemahan Al-Quran digital yang saya miliki. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Quran. Yang tersebut di dalam Al-Quran. Sedangkan di Al-Quran cuma 2 surat dan ayatnya pun sedikit-sedikit mengenai Nabi Idris. Jadi poin-poinnya saja mungkin yang dimaksud Al-Quran itu, yaitu dikatakan lagi di surat Maryam ini, sesungguhnya ia Idris adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Itu saja. Dan ini kalian harus membaca tafsir ini. Ya, tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Tentu kalian boleh membaca kitab tafsir yang kalian miliki, bisa Ibnu Katsir, Al-Misbah, apalagi Jalalain dan lain sebagainya, atau Al-Bayan dan lain sebagainya. Di dalam kitab tafsir Al-Azhar ini, untuk menafsirkan surat Maryam, di sini menafsirkan tentang Idris itu ada berapa halaman ini? 1, 2, 8. Di halaman 52 sampai halaman 66. Jadi banyak ini penafsirnya. Di sini bahwa ada yang mengatakan Idris adalah Uknuh, ada yang mengatakan Idris adalah Osiris atau Azoris, dan lain sebagainya. Untuk lebih mengetahui lebih lengkapnya, kalian harus baca sendiri dalam kitab tafsir ini. Oke. Lalu saya menemukan kisah Idris di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Cuma 2 ayat bro. Dan dalam kurung, ingatlah kisah Ismail
Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita gabung, menurut surat Maryam dan surat Al-Anbiya, poin-poin mengenai Nabi Idris ini adalah, yang pertama, Idris adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, satu. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, dua. Dua, bro. Lalu mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan seterusnya, kalian baca sendiri. Lalu di dalam surat Al-Anbiya, poinnya adalah, jadi poin yang keempat, Idris ini orang yang sabar. Dan kelima, Idris termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Keenam, Idris adalah orang yang soleh. Cuman itu aja, bro. Tapi di dalam buku ini banyak mengisahkan tentang Idris. Dan kalian bisa lihat di kitab hadis ya. Kalau di dalam kitab hadis itu mungkin ceritanya sudah familiar bagi kalian. Kalau saya nggak salah ingat, Idris masuk surga dan nggak kembali lagi. Ya kan? Ada dua kisah. Yang pertama yang populer yaitu Idris sudah masuk surga terakhir, dia tidak mau balik lagi ke dunia karena sudah mengalami fase-fase di mana dia memang harus masuk surga. Kisah yang kedua bahwa disuruh balik lagi ke dunia, alasannya sandalnya hilang, masih dicari sampai sekarang. Itu benar enggaknya saya nggak tahu, kalian harus tanyakan kepada ahlinya. Lalu menurut Gus Bahak ya di YouTube, kalau saya tidak salah ingat, Nabi Idris itu masuk surga lewat jalur ngeprank para malaikat. Yaitu tadi, malaikat diprank, lalu setelah masuk surga, Nabi Idris nggak mau balik lagi. Nah, di dalam buku ini nanti, jika kalian sudah membeli buku ini, jika kalian sudah memiliki buku ini, kitab Nabi Idris ini, di sini pun Nabi Idris itu identik dengan para malaikat. Nanti kalian dapatkan buku ini ya, kalian beli. Nah, untuk mengetahui tafsir surat Al-Anbiya ayat 8586, saya merujuk ke kitab ini, tafsir Al-Azhar. Ya, tafsir Al-Azhar itu juz berapa ini? Maryam 8 ini juz 17. Oh, ini yang ini. Al-Anbiya. Tapi untuk tafsir Al-Anbiya ini sangat sedikit sekali, cuman halaman 101 sampai 102 untuk menafsirkan surat Al-Anbiya ini. Dan di tafsir ini ada yang menarik di dalam kitab tafsir Al-Azhar untuk surat Al-Anbiya. Di sini tertulis ya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengambil kesimpulan. Bukan ini. Ini sebentar. Nah, di dalam kitab tafsir Al-Azhar tertulis, pernah Syekh Ahmad Sorkati Al-Ansori menyatakan bahwa Zulkifli adalah Buddha. Kifli dari Kapilawastu, negeri kelahiran Buddha. Jadi di sini di kitab tafsir Al-Azhar ini, Profesor Dr. Hamka mengutip pendapat dari seorang ulama yang mengatakan bahwa Zulkifli itu adalah Buddha. Jadi kalian harus baca sendiri kedua tafsir ini. Kalian harus miliki ya, kalian harus beli. Terserah mau terbitan yang mana. Kalau ya saya memiliki yang terbitan PT Pustaka Panjimas. Kalau yang Gema Insani Press saya hanya memiliki jilid 1 saja. Kalau saya nggak salah ingat ada yang terbitan dari Singapura. Coba kalian cari mana yang lebih mudah untuk didapatkan, oke? Sekarang kita langsung ya ke buku ini, kitab Nabi Idris ini.
Jadi kalian jika penasaran dengan kisah Idris di Al-Quran, yaitu tadi cuma 2 surat, ayatnya pun cuma 22 aja. Ya enggak, ya ada yang lebih, enggak sampai 5 ayat lah. Kalau di sini lengkap, kisah Idris ini lengkap. Atau kalian bisa membaca di buku yang telah saya rekomendasikan, yaitu Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir dan Atlas Para Nabi dan Rasul yang warnanya merah itu. Tadi nggak saya ambil ya di sana. Itu pun kisah Nabi Idris cuma sedikit, dan kalian tonton videonya, itu ada sedikit mengenai kisah Nabi Idris. Jadi judul buku ini adalah Kitab Nabi Idris atau The Book of Enoch, terjemah dan catatan pinggir oleh Tessa Sitorini. Jadi di sini tuh ada catatan pinggirnya, dan catatan pinggirnya sangat bagus sekali. Nanti di bab-bab terakhir tuh ada bab mengenai catatan pinggir, itu bagus sekali. Diterbitkan oleh Pustaka Prabajati Kota Bandung tahun 2017, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978 602 6173508. Jumlah halaman yaitu 189 halaman. Di cover belakang buku ini adalah kosong, bos, polos, nggak ada tulisannya. Jadi kita langsung intip ya sedikit isi dari buku ini supaya kalian semakin penasaran dan ingin membeli buku ini. Jadi supaya kalian memiliki gambaran, oh isinya seperti itu toh. Tentu yang saya pilih adalah yang terbaik menurut saya. Mungkin jika kalian setelah menonton video ini, kalian beli buku ini, lalu kalian bikin videonya, itu top, bos. Bagus sekali, saya dukung, saya subscribe, bos. Kutipan yang saya pilih yang pertama adalah pasal 1 ayat 1, tertulis sebagai berikut. Inilah kata-kata pujian dari Idris tentang betapa diberkahinya orang-orang terpilih dan orang-orang sidik, dalam kurung benar, dan kelak hidup di hari-hari yang berat, hari di mana orang-orang keji dan mungkar dilenyapkan. Jadi di awal-awal sudah tertulis bahwa inilah kata-kata pujian dari Idris, pujian, ya kan, tentang betapa diberkahinya orang-orang terpilih dan orang-orang sidik. Siapa mereka? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Apakah pasal 1 ini hanya 1 ayat saja? Tidak, bro. Banyak. Tapi yang saya pilih adalah pasal 1 ayat 1 saja. Untuk selebihnya kalian baca sendiri dalam buku ini. Lalu kutipan kedua yang saya pilih adalah pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Dari pasal 1 langsung ke 6. Sengaja, bro, biar kalian itu baca sendiri. Pasal 2-nya gimana, Cak? Pasal 3 gimana? Pasal 4, 5 gimana? Ya, baca sendiri buku ini. Kalian harus beli buku ini. Jujur saya belinya ini hoki, bos. Hoki. Kenapa saya katakan hoki? Karena saya belinya di seorang kawan di Facebook. Doi itu jualan buku. Saya beli ini kalau saya nggak salah ingat nggak sampai 60.000 ya, sekitar 50-60.000. Terakhir 2 minggu yang lalu kalau saya nggak salah ingat, saya order lagi, telah habis. Saya cari di online shop, harganya meningkat, bro, 100.000 lebih. Coba kalian cari, mungkin kalian dapat harga yang lebih murah lagi. Oke. Pasal 6 ayat 1 dan 2 tertulis sebagai berikut. Ada suatu masa ketika jumlah Bani Adam telah berlipat ganda, dan lahirlah dari mereka anak-anak perempuan yang cantik lagi menawan rupanya. Lalu ada sekelompok malak. Di sini malak itu di dalam buku ini diberi dalam kurung golongan jin. Nah, apakah benar malak itu artinya adalah golongan jin? Tentu kalian harus tanya kepada ahlinya. Kalian juga harus membuka kamus bahasa Arab kuno atau kamus bahasa Arab Al-Quran. Lanjut ya. Lalu ada sekelompok malak, kaum dari langit, yang melihat mereka ini maksudnya anak-anak perempuan keturunan Adam,
hingga timbul birahi mereka. Kemudian mereka berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri dari kalangan Bani Adam di bumi, semoga kita diberi keturunan. Nah, para malak ini siapa, bro? Malak itu kan kalau saya nggak salah ingat ya, artinya itu bisa banyak sekali. Bisa apa? Wilayah, kekuasaan, malik atau raja. Makanya kan ada malik, ada malak, ada malaka, ada malaika. Nah, itu untuk mengetahuinya kalian tanya pada ahlinya, atau kalian buka kamus bahasa Arab kuno atau kamus bahasa Arab, bahasa Al-Quran maksud saya. Nah, untuk ayat-ayat seterusnya kalian baca sendiri dalam buku ini. Itu masih ada ayat 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu nanti di bab catatan pinggir halaman 79 di dalam buku ini nanti akan dijelaskan apakah malak itu di bab catatan pinggir. Jadi kalian harus beli buku ini, bro. Beli buku itu sangat recommended, sangat asik dibaca, sangat menarik, sangat jos untuk teman ngopi kalian semua di pagi hari, siang maupun sore atau subuh, bos. Saya lanjut ke kutipan ketiga yang saya ambil ya. Kutipan ketiga kita langsung ke pasal 7 ayat 2 modar. Ayat satunya gimana kalian baca sendiri dalam buku ini. Jadi pasal 7 ayat 2 tertulis, dan perempuan-perempuan itu mulai mengandung dan melahirkan para raksasa yang tingginya mencapai 3000 L. Mengenai kata L ini di dalam buku ini diberi catatan kaki di bawah, bahwa L adalah satu lengan atau hasta atau sekitar 0,45 meter. Berarti kalau 3000 L berarti kurang lebih adalah 1500 meter. Jadi hybrid antara para malak dengan keturunan Bani Adam atau dengan Bani Adam itu melahirkan para raksasa yang tingginya itu 3000 L atau kurang lebih 1500 meter, bos. Bayangkan 1500 meter. Kalau di dalam hadis kan tingginya Nabi Adam itu berapa hasta? Itu 30 hasta ya kalau saya nggak salah ingat. 30 hasta berarti 15 meter. Jadi Nabi Adam 15 meter, memiliki keturunan ya mungkin sekitar segitulah 15 meter. Lalu ada malak-malak yang dalam tanda kutip nakal ini mengawini anak-anak keturunan Adam, lalu melahirkan para raksasa yang tingginya 3000 L atau 1500 meter. Di dalam buku yang telah saya rekomendasikan, kalau saya nggak salah ingat itu yang kitab Taurat atau apa yang warnanya merah, itu juga ada kisah mengenai para raksasa, bro. Jadi kalian tonton videonya, ada di video sebelum ini. Jadi kalau kalian juga pernah nonton movie-nya Nabi Nuh yang terbaru itu, kan kalau nggak salah ada juga yang raksasa dari batu itu, para malak yang jatuh itu. Coba kalian tonton. Apakah ada ketersambungan dengan ini ya? Saya nggak tahu. Ya dibuat nonton lah, nonton sambil ngopi, setelah nonton baca buku ini, mantap, bro. Jadi kalian itu punya sumbernya, punya sumber literaturnya di buku ini. Nggak asal ngomong, bro. Nggak asal cucuk kulugi. Jadi kalau ditanya, sumbernya mana? Ini, bos. Sumbernya ini. Loh, bener salah ya? Nggak tahu. Ya kalian harus menelitinya sendiri. Kalian harus memiliki literaturnya lebih dari satu. Kalau saya memiliki satu. Mengenai kisah Nabi Idris ini. Oke? Selanjutnya kutipan yang saya pilih, kutipan yang keempat adalah pasal 8 ayat 1. Sebelumnya Azazel telah mengajari manusia cara membuat berbagai macam pedang, pisau, perisai, dan baju besi, dan membuat manusia mengerti berbagai jenis logam di bumi serta seni mengolahnya, juga cara membuat
gelang-gelang dan perhiasan, dan cara menggunakan pemerah pipi dan memperindah kelopak mata, dan dalam kurung memperkenalkan berbagai jenis batu-batu berharga, batu-batu berwarna, dan logam-logam mulia di bumi. Jadi menurut buku ini, menurut kitab Nabi Idris ini, justru Azazel yang mengajarkan, yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, termasuk mengajarkan membuat pedang, pisau, perisai, baju besi, sampai mengajarkan atau mengenalkan tentang berbagai jenis batu-batu berharga. Jadi akik, kalau kalian memiliki akik, itu yang ngajarkan Azazel loh bro. Ya nggak akik toh, mungkin jamrud, safir, dan sejenisnya. Menurut buku ini loh bro, bukan saya. Ya, menurut buku ini. Azazel itu siapa ya? Azazel adalah mayoritas ulama mengatakan bahwa Azazel itu ya iblis itu yang nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Ada yang menafsirkan iblis tersebut namanya adalah Azazil atau Azazel. Nah, untuk mengetahui ayat-ayat seterusnya, pasal 8 ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kalian tentu baca sendiri dalam buku ini. Oke, kutipan nomor 5 yang saya pilih yaitu pasal 9 ayat 1. Malaikat Mikail, Jibril, Israfil, dan Israel mengamati dan menyaksikan semuanya dari langit, bagaimana darah tertumpah membasahi bumi dan berbagai kesewenangan terjadi di sana. Jadi 4 malaikat ini mengawasi kehidupan bumi. Mungkin mereka melihat keturunan hybrid ini membuat kerusakan bro. Loh, kok nggak yakin Cak? Ya nggak yakin lah, kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Apakah benar keturunan hybrid tadi antara keturunan Malak dan Bani Adam atau keturunan Nabi Adam tadi melahirkan para raksasa, lalu para raksasa ini membuat pertumpahan darah dan bertindak secara sewenang-wenang di muka bumi. Jadi kalian harus baca sendiri dalam buku ini bro. Oke, kita lanjut kutipan yang ke-6 dari pasal 9 tadi ya. Sekarang saya pilih kutipannya yaitu pasal 13 ayat 1. Lalu Idris pergi dan menemui Azazel. Idris berkata, engkau tidak akan mendapatkan kedamaian. Sebuah hukuman yang berat telah ditetapkan bagimu, dan Dia yang Maha Kuasa akan mengikatmu. Jadi di pasal 13 ayat 1 ini dikatakan bahwa Nabi Idris itu menemui iblis atau Azazil. Marah Nabi Idris. Nah, marahnya itu gimana kelanjutannya? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini bro. Kalian baca ayat-ayat berikutnya, bukan ayat-ayat cinta bro, ayat-ayat berikutnya dari pasal ke-13. Oke, sekarang kutipan yang ke-7 saya pilih. Wah, ini jauh bro, dari pasal 13. Kutipan ke-7 ini adalah pasal 72 ayat 1. Inilah kitab mengenai jalur peredaran benda-benda langit yang bercahaya, bagaimana hubungan antara satu sama lain sesuai dengan pengelompokannya, daerah edarnya dan periodenya, sesuai dengan nama-nama dan berbagai tempat asal mereka, dan juga sesuai dengan bulan masing-masing. Nah, yang pasal 72 ini menarik bu kelanjutannya. Menarik sekali. Bagaimana Nabi Idris itu diajak para malaikat menyusuri alam semesta. Dia melihat berbagai macam bintang dari pelosok barat, pelosok timur, dan seterusnya. Dia melihat, wah, ada berbagai macam matahari. Kalian baca sendiri dalam buku ini. Siapa malaikat yang menemani Nabi Idris untuk mengelilingi alam semesta ini? Baca sendiri bu. Oke, kutipan terakhir ya, kutipan yang nomor 8.
Yang saya pilih adalah pasal 81 ayat 1. Dan ia berkata kepadaku, wahai Idris, lihatlah suhuf-suhuf langit ini, dan bacalah apa yang tertulis di dalamnya, serta ingatlah setiap keterangan yang penting. Nah, ini yang berkata kepada Nabi Idris siapa? Suhuf-suhuf langit ini yang bagaimana? Kok Nabi Idris disuruh ikro, disuruh baca yang tertulis di dalam suhuf-suhuf langit itu? Dan Nabi Idris disuruh mengingat setiap keterangan yang penting dari suhuf-suhuf langit tersebut. Untuk mengetahuinya tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini, bro. Oke? Jadi buku ini sangat bagus, sangat recommended ya. Kalian harus membelinya. Kalian harus memiliki dan mendapatkan buku ini sekarang juga, bro. Setelah nonton video, kalian langsung cek, atau kalian pergi ke toko buku, kalian cari buku ini, tuh buku nggak ada, coba kalian hubungi penerbitnya. Kalau penerbitnya nggak ada, coba kalian cari di online shop. Oke? Saya yakin kalian akan membaca buku ini berulang kali, bro, karena sangat menarik. Isinya sangat menarik sekali. Bikin kalian penasaran, bikin kalian itu lebih mencintai sejarah. Oke, bro, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.